Udah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh jumlah pelajaran, jam belajar dan pandemi virus corona terhadap nilai ujian matematika. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 7 beranggotakan Ananda Hania, Muhammad Triansa, dan Rizky Ajis Prayoga Sutejo. Yang pertama itu, bab pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pertama, latar belakang. Latar belakang itu, pertama, matematika itu sebuah ilmu dasar yang digunakan sebagai alat bantu untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang. Karakteristik matematika sendiri itu mempunyai objek yang bersifat abstrak, salah satunya. Jadi, abstrak ini menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. Yang kedua, akar penyebab dari beberapa variasi kemampuan tanggung jawab setiap siswa untuk belajar matematika. Jadi setiap siswa itu kan memiliki lingkungan yang berbeda, jadi beban mereka untuk belajar matematika juga pasti berbeda-beda. Yang ketiga itu karena adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID-19 ini bisa melumpuhkan semua kalangan, aktivitas semua kalangan. Untuk menghindari penyebaran virus corona, jadi kita dihimbau untuk tetap di rumah dan hanya keluar rumah jika ada hal yang diperlukan saja. Kemudian ada rumusan masalah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan, kami menemukan beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana statistika deskriptif dari data hasil pengamatan nilai matematika. 2. Bagaimana analisis korelasi antar jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi dan waktu belajar terhadap nilai matematika. 3. Bagaimana model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari nilai kelima variabel korespondensi. 4. Bagaimana pengujian terhadap parameter regresi linear berganda dengan metode uji serentak dan uji parsial. 5. Bagaimana pengujian asumsi residual IIDN. Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui statistika deskriptif dari pengamatan hasil nilai matematika. 2. Untuk mengetahui analisis korelasi antara produktivitas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui analisis korelasi antara jumlah pelajaran, nilai sebelum pandemi, dan waktu belajar terhadap nilai matematika. Yang ketiga itu untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari kelima variabel yang sudah ditentukan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui variabel independen apa saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Yang kelima itu untuk mengetahui pengujian asumsi residual IIDN. Terakhir yaitu manfaat penelitian. Jadi menurut tujuan penelitian tersebut, manfaat yang dapat diambil itu untuk mengetahui bagaimana pengaruh pandemi corona ini, jumlah pelajaran, dan waktu yang dihabiskan untuk belajar bisa membuat nilai matematika menjadi berbeda. Bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Lanjut. Baik, di dalam tinjauan pustaka di sini kami memiliki dua, yaitu analisis deskripsi dan analisis korelasi. Analisis deskripsi sendiri itu adalah analisis yang berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian data, sehingga data dapat memberikan informasi yang diinginkan. Kemudian yang di dalam analisis deskripsi terdapat rata-rata. Rata-rata adalah jumlah nilai pada data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian ada nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum adalah nilai terbesar dari suatu data dan nilai minimum adalah nilai terkecil dari suatu data. Kemudian ada varians data sampel dan populasi.
varian sendiri adalah data rata-rata antara kuadrat selisih dengan semua nilai terhadap data rata-rata hitung. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari rata-rata kuadrat selisih nilai data individual. Kemudian selanjutnya ada analisis korelasi. Langkah-langkah dari analisis korelasi adalah menentukan hipotesis, kemudian menentukan alfa, lalu menentukan daerah kritis, dan selanjutnya melakukan statistik uji. Jenis-jenisnya, yang pertama ada analisis regresi linear berganda, peramalan dengan regresi linear berganda, uji parameter, dan uji asumsi IIDN, Identik Independent Distribusi Normal. Yang ketiga, metodologi penelitian. Di sini yang pertama itu ada sumber data. Sumber data yang kita dapatkan itu dari survei yang kita lakukan pada tanggal 14 sampai 20 Desember melalui Google Form. Yang kedua, variabel penelitian. Dari data yang kita dapatkan 3 variabel dengan satu nilai hasil. Yang pertama itu nilai hasil atau nilai Y. Nilai Y itu adalah nilai rata-rata ujian matematika sesudah pandemi. Dan ada 3 variabel. Yang pertama, variabel X1 yaitu jumlah pelajaran, variabel X2 adalah waktu belajar, variabel X3 adalah nilai rata-rata ujian matematika sebelum pandemi. Yang terakhir adalah analisis dari bab 3. Langkah-langkah analisis yang pertama itu mengumpulkan data, kedua melakukan analisis data statistika deskriptif, yang ketiga melakukan analisis korelasi, yang keempat menganalisis model regresi linear berganda, yang kelima melakukan pengujian terhadap parameter regresi linear berganda, yang keenam melakukan pengujian asumsi residual IIDN, yang ketujuh melakukan interpretasi data, yang kedelapan menarik kesimpulan dan syarat. Selanjutnya bab 4 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama itu statistika deskriptif. Jadi perhitungan statistik deskriptif ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik data yang kita lihat dari nilai standar deviasi, rata-rata, varians, dan nilai minimum maksimum. Setelah kita hitung, dari data yang kita dapat, kita menemukan rata-rata dari ujian matematika setelah pandemi itu 82,88. Standar deviasinya 5,23, variansnya 27,33, maksimumnya 95, dan minimumnya 70. Untuk jumlah pelajaran, rata-ratanya itu 11,98, standar deviasinya 3,03, variansnya 9,18, maksimumnya 14, dan minimumnya 5. Untuk waktu belajarnya didapat nilai rata-rata 3,10, standar deviasinya 2,23, variansnya 5, maksimumnya 16, dan minimumnya 1. Kemudian untuk X3-nya itu nilai rata-rata hasil ujian matematika sebelum pandemi. Rata-ratanya itu 82,36, standar deviasinya itu 5, variansnya 25, maksimumnya 92, dan minimumnya 70. Kemudian analisis korelasi, kita dapat itu nilai sesudah pandemi itu Y, dan jumlah pelajaran itu X1. Jadi nilai sesudah pandemi dan jumlah pelajaran itu berkorelasi positif. Yang kedua itu hubungan nilai sesudah pandemi dan waktu belajar. Jadi nilai sesudah pandemi dan waktu belajar itu berkorelasi positif juga dari gambar yang kita lihat ini. Nah, yang terakhir itu hubungan nilai sesudah pandemi dan nilai sebelum pandemi. Mereka juga berkorelasi positif. Oke, selanjutnya model regresi melalui pendekatan matriks. Berdasarkan tabel yang kita lihat, artinya setiap bertambahnya satu satuan jumlah pelajaran mengakibatkan nilai pelajaran akan naik atau bertambah sebesar 0,271 dengan syarat variabel independen yang lain harus konstan. Kemudian setiap bertambah satu satuan jumlah waktu belajar
mengakibatkan hasil pembelajaran itu berkurang menjadi 0,326 dengan syarat variabel independen yang lain harus lebih konstan. Kemudian nilai rata-rata sebelum pandemi mengakibatkan bertambah sebesar 0,320 satuan dengan syarat variabel independen yang lain harus lebih konstan. Kemudian model regresi melalui pendekatan matriks dengan uji serentak. Uji serentak sendiri digunakan untuk mengetahui apakah nilai sesudah matematika, nilai ujian matematika sesudah pandemi, jumlah pelajaran dan jumlah belajar serta ujian matematika sebelum pandemi berpengaruh terhadap model. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa signifikan terhadap model karena p-value kurang dari alpha dan f hitung 2,10 kurang dari f tabel 2,49 sehingga dapat diambil keputusan gagal tolak Hanol. Kemudian model regresi melalui pendekatan matriks dengan uji parsial. Uji parsial sendiri digunakan untuk mengetahui apakah ketiga variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap model dengan menguji masing-masing variabel secara terpisah. Berdasarkan tabel yang kita lihat di slide bahwa konstanta yang pertama memiliki p-value kurang dari alpha dan nilai t hitung lebih besar daripada t tabel sehingga keputusan tolak Hanol, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel konstan dengan model. Kemudian yang B1 yaitu jumlah pelajaran memiliki p-value lebih besar daripada alpha dan nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel sehingga keputusan gagal tolak Hanol, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pelajaran terhadap model. Kemudian yang B2 ada jumlah jam belajar memiliki nilai p-value lebih besar daripada alpha, namun nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel sehingga keputusan gagal tolak Hanol. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah belajar terhadap model dan dapat diketahui bahwa yang terakhir adalah nilai pandemi sebelum pandemi, nilai matematika sebelum pandemi memiliki nilai p-value lebih kecil daripada alpha, namun nilai t hitung juga lebih kecil daripada alpha sehingga keputusan tolak Hanol, artinya ada hubungan signifikan antara nilai matematika pandemi sebelum pandemi terhadap model. Yang keempat itu adalah pengujian asumsi IIDN. Pengujian asumsi IIDN itu ada 3. Yang pertama itu residual identik dalam varian. Nah, dari grafik yang kita dapatkan ini kan titik-titiknya ini kan berantakan, jadi tidak membentuk pola. Jadi bisa dikatakan dari situ bahwa ini adalah residual independen. Yang kedua residual independen. Dari sini juga bisa dilihat kalau ini tuh titik-titiknya juga berantakan, nggak membentuk pola juga. Jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah residual independen. Yang ketiga adalah residual berdistribusi normal. Nah, kalau di sini kan titik-titiknya ini kan rapi gitu ya, punya pola gitu. Jadi ini tuh bisa dibilang berdistribusi normal lah, gitu. Yang terakhir bab 5 itu kesimpulan dan saran. Dari analisis yang kita dapat, kesimpulan itu yang pertama nilai rata-rata matematika sesudah pandemi itu secara keseluruhan adalah 82,883. Nilai rata-rata jumlah pelajaran itu ada 19,98360,656. Nilai rata-rata sesudah pandemi itu adalah 82,360,65574. Yang kedua, hubungan linear yang terjadi antara variabel Y dengan X1 dengan nilai korelasi sebesar 0,048357,695. Kemudian hubungan linear antara variabel Y dengan X2 dengan nilai korelasi sebesar min 0,115311414179. Dan yang terakhir itu ada hubungan linear antara variabel Y dengan X3. Ini juga punya nilai korelasi sebesar 0,2472011618. Terakhir,
model regresi yang kita dapatkan itu adalah Y sama dengan 54,4 plus 0,271 dalam kurung X1 minus 0,326 X2 plus 0,32 dikali X3. Dan pada uji serentak, hasil yang didapatkan adalah keseluruhan itu gagal tolak H0. Dan pada uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel yang punya pengaruh terhadap variabel respon adalah nilai matematika sesudah pandemi. Yang terakhir adalah saran, sebaiknya para mahasiswa dan siswa itu menambah jam pelajaran sehingga bisa memaksimalkan lagi nilai yang didapatkan atau membuat pola pembelajaran yang baru agar tidak membosankan. Di sini juga banyak pelajaran atau mata kuliah yang berpengaruh, soalnya banyaknya jumlah pelajaran juga punya pengaruh untuk keinginan siswa untuk semangat belajar karena merasa terbebani semakin banyak mata pelajaran atau mata kuliahnya, sehingga mata pelajaran atau mata kuliah yang tidak terlalu penting seperti lintas minat sebaiknya tidak perlu diadakan. Kemudian itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dari kelompok kami. Saya Rizky Tejo. Saya Muhammad Riansa. Saya Ananda Hania mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.